Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Katrina Bani dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam acara Kopi Gelas atau Gelas Kopi ini, saya mohon bantuannya untuk tolong bantu like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih banyak teman-teman atas bantuannya, dan saat ini kita mau baca bacaan gambar untuk zodiak Aquarius. Dan bacaan ini untuk 2 minggu ke depan ya. Juga tema bacaan gambar kita untuk kali ini masih ada harapan. Kita coba lihat gambarnya teman-teman. Di bawah ini jalannya tertutup ya. Kita coba ke samping. Di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas. Di tengah ini ada jalan terbuka sampai ke atas. Dan di sebelahnya juga ada jalan terbuka sampai ke atas. Dan di samping ini juga ada jalan terbuka sampai ke atas. Ada jalan terbuka untuk 2 minggu ke depan untuk teman-teman Aquarius. Dan sesuai tema bacaan gambar kita masih ada harapan ya. Kita tahu teman-teman yang berzodiak Aquarius, mereka dikenal dengan keunikan mereka. Mereka punya pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan mereka tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Ya, mereka tidak mau ambil pusing dengan hal yang tidak penting. Dan mereka lebih fokus pada hal yang membuat mereka bahagia. Itu bentuk kelebihan daripada Aquarius teman-teman. Kita coba lihat gambarnya di sini. Di bawah ini jalannya tertutup ya. Dan menurut bacaan gambar saya, sebagian Aquarius di sini ada yang keuangannya semakin menipis ya di sini. Dan di samping ini ada jalan terbuka dari bawah sampai ke atas, dan di tengah ini adalah kehidupan Aquarius di 2 minggu ke depan. Di mana sebagian Aquarius di sini ada yang pengeluaran dalam 2 minggu, teman-teman ya. 1 2 3 4. Ya, di sini juga ada 5 ya. Pengeluaran lumayan besar dalam 2 minggu ke depan ya. Begitupun juga sebagian Aquarius di sini sepertinya ada yang sementara mengalami yang nama rasa kecewa ya di sini. Ya, kecewa teman-teman. Siapapun kita, semua orang pasti mengalami yang namanya rasa kecewa. Ya, merasa bahwa segala sesuatu yang sudah diperjuangkan, yang sudah dilakukan dalam kehidupan, ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semua orang pernah mengalami ya teman-teman ya. Dan ini yang dialami oleh sebagian Aquarius di 2 minggu ke depan, di mana mereka merasakan kekecewaan, merasakan dikhianati, merasakan disakiti. Mungkin juga oleh pasangan mereka, oleh sahabat mereka, atau juga oleh orang-orang yang mereka percayai. Ya. Dalam hidup ini teman-teman, ya, kita udah berusaha melakukan yang terbaik untuk orang lain. Ya. Berusaha untuk mempercayai ya, sebagian orang dalam kehidupan kita. Tetapi di situ juga ada orang yang mempergunakan, memanfaatkan kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka untuk menjatuhkan kita, mengkhianati kita, menyakiti kita, dan menjatuhkan kita. Kadang susah dipercaya teman-teman ya. Dalam proses kehidupan seorang Aquarius, kita coba lihat di sini teman-teman, di mana mereka mengalami yang namanya kekecewaan ya. Seorang Aquarius di sini berada di kursi yang sangat besar ya. Di sebuah kursi sofa ya di sini. Dan mereka sementara berdiam diri, termenung seorang diri ya di sini. Mereka merenungkan apa yang mereka alami saat ini dan yang harus mereka hadapi di masa yang akan datang. Ya. Sepertinya mereka kecewa oleh karena pengkhianatan orang yang mereka percayai selama ini.
orang yang mereka cintai selama ini, dan orang ya yang paling mereka jadikan orang terdekat mereka ya di sini. Dan kita tahu Aquarius dalam kehidupan mereka, teman-teman. Ya. Mungkin juga karena perbedaan pendapat atau ada kesalahpahaman. Ya. Kita tahu Aquarius mereka adalah orang-orang yang sangat tegas. Mereka punya prinsip dalam kehidupan. Ya, walaupun mereka punya prinsip atau punya kemauan yang lain daripada yang lain, mereka tetap konsisten kepada prinsip mereka, kepada apa yang menurut mereka itu baik. Ya. Kita tahu di zaman sekarang, teman-teman, orang itu kalau udah beda kepala, isi kepala orang itu pasti beda. Ya. Kita mau baik kayak apapun kepada mereka, atau kita percaya kayak apapun kepada mereka, tetapi namanya juga manusia. Mereka pergunakan kepercayaan itu untuk mengkhianati kita dan untuk menjatuhkan kita. Dan ini yang dialami oleh sebagian Aquarius di sini. Ya. Dalam kesendiriannya mereka, ketika mereka merenungkan apa yang mereka alami selama ini, apa yang mereka rasakan sekarang ini, dan apa yang mereka hendak mau lakukan di masa yang akan datang. Dan kita tahu mereka berada di kursi ya yang lumayan panas ya di sini. Ya kurang lebih ini kursi panas ya. Entah itu kursi panas di dunia bisnis atau juga kursi panas di dunia politik. Ya. Kursi yang dipakai oleh Aquarius di sini adalah kursi kehormatan, kursi orang-orang penting. Ya. Apa sih yang membuat orang itu di mana-mana itu bisa beda pendapat, beda prinsip, beda pemahaman, teman-teman. Ya. Ketika berada di satu tempat kerja atau di satu kantor, ketika orang itu berpendapat, yang jelas setiap orang itu punya pendapat sendiri-sendiri, punya pemahaman sendiri-sendiri, punya pengertian sendiri-sendiri. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi orang lain. Sekalipun bagi sahabat kita, sekalipun bagi pasangan kita, sekalipun bagi orang yang kita percayai. Ya, kadang-kadang apa yang menurut kita baik ya, tidak terlalu baik bagi orang yang mendengarkannya. Ya, dan kita tahu Aquarius, orang lain setuju atau tidak dengan pendapat mereka, keputusan mereka, mereka tetap konsisten pada setiap keputusan dan tujuan hidup mereka. Ya, makanya dibilang mereka orang yang penuh keunikan. Ya. Kalau dibilang galak juga enggak. Itu bentuk ketegasan saja mereka. Bentuk konsistennya mereka kepada setiap keputusan dan tindakan sebagian Aquarius di sini. Dalam proses kehidupan seorang Aquarius di sini, teman-teman, mereka berjuang dalam kehidupan, menghadapi setiap perbedaan, setiap orang yang ingin menghalang-halangi tujuan mereka. Ya, di sini. Banyak hal yang mereka pergumulkan ketika mereka berdiam diri, seorang diri di sini. Dan pada akhirnya mereka berusaha untuk menghadapi, melewati setiap rintangan yang menjadi tembok pemisah antara diri mereka
dan dengan apa yang membuat mereka merasakan kekecewaan, merasakan putus asa di sini. Ya, ini jadi tembok pemisah. Ya, batas. Ya. Kalau orang udah beda pendapat, teman-teman, jarang orang mau berada di satu kamar, berada di satu ruangan dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Ya. Karena apa sih? Apa sih yang terlalu susah untuk dijadikan satu dalam setiap perbedaan di sini ya? Aquarius berusaha untuk melewati apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan mereka selama ini, sekarang, dan juga kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya. Setelah mereka bergumul di sini, mereka bangkit untuk melakukan banyak hal demi masa depan ya di sini. Dan pada akhirnya dalam perjalanan kehidupan seorang Aquarius, teman-teman, mereka bisa melewati rintangan demi rintangan di sini. Dan sampai pada akhirnya mereka berada di atas ini. Ya, kita lihat di sini, teman-teman. Ada banyak harapan yang dekat dengan mereka ketika mereka berada di atas ini. Ini yang saya maksud, teman-teman, di 2 minggu ke depan ini masih ada harapan. Mungkin pernah kita dikecewakan, ya, dijatuhkan, ya, dikhianati, dilukai oleh orang-orang yang kita percayai. Tetapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Selagi kehidupan kita masih berproses, masih berkelanjutan, teman-teman, kita nggak mungkin berdiam diri di atas kursi ini. Ya. Kehidupan kita itu butuh proses, ya, butuh kerja keras untuk mencapai apa yang menjadi kegagalan kita di bawah ini. Apa yang membuat kita kecewa di bawah ini. Ya, khususnya teman-teman Aquarius. Kita nggak bisa berdiam diri di bawah ini. Apapun bentuk kegagalan kita di sini, kita harus siap dengan penuh harapan untuk mencapainya di masa yang akan datang. Ya, karena setiap orang, teman-teman, ya, mengalami yang namanya kegagalan, mengalami yang namanya jatuh bangunnya kehidupan ini. Kadang-kadang kita udah berusaha pontang-panting kerja, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tetapi dalam hidup ini, teman-teman, ya, walaupun kita jatuh terlalu dalam, bukan menjadi satu alasan kita menyerah begitu saja, bukan menjadi satu alasan, ya, untuk kita biarkan harapan kita itu terbengkalai begitu saja. Tetapi ketika kita gagal di bawah ini, kita jadikan kegagalan kita motivasi untuk melangkah di masa yang akan datang. Ya, karena di masa yang akan datang ini ada begitu banyak harapan yang menanti kita di sini. Ya. Begitu banyak keberhasilan, begitu banyak kesuksesan di atas ini. Bagaimana caranya kita merespon, berjuang, mencapai setiap harapan yang kita tidak bisa capai di bawah ini. Ya. Karena menurut bacaan kamar saya di 2 minggu ke depan ini masih ada harapan. Yang jelas, ketika kita mau mencapai harapan demi harapan dalam kehidupan kita, kita butuh doa dan kerja keras. Ya. Kita butuh kekuatan dan pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang membuat kita gagal dan mengalami yang namanya kekecewaan di bawah ini tidak terulang lagi. Ya. Dan kita siap untuk meraih setiap harapan-harapan yang ada di atas ini. Ya, di sini.
harapan yang sangat besar di sini. Dan harapan ini teman-teman, dalam hidup ini kita jangan pernah merasa kecewa atau kalaupun kita sedih, jangan sampai kita larut dalam kesedihan. Jangan sampai kita larut dalam kekecewaan yang terlalu lama. Jangan juga terlalu hidup dalam keterpurukan. Jangan terlalu larut dalam keterpurukan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Karena di atas ini ada harapan yang harus siap kita capai, yang harus siap kita dapatkan di 2 minggu ke depan ini. Apapun dan bagaimanapun caranya. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Kita harus optimis, kita harus semangat untuk melangkah, mencapai setiap harapan yang ada di atas ini. Jangan sampai harapan ini terlewatkan begitu saja. Karena setiap harapan kita, ketika kita mengharapkan segala sesuatu dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan, sesulit apapun, sesukar apapun, harapan yang harus kita ingin capai, harapan yang harus kita ingin raih dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap ketika kita mau capai harapan yang tertunda di bawah ini, kita yakin dan percaya kita akan mencapai setiap harapan ini bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan harapan ini untuk kita, teman-teman, ya. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan, memperoleh setiap harapan yang menanti kita di sini. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kita ketika kita berjuang dalam kehidupan ini untuk mencapai setiap harapan-harapan besar dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Teman-teman, aku Rius, doa saya selalu menyertai teman-teman dimanapun Anda berada. Saya selalu, and God bless you. Dadah.